Siapa namamu, Tuan? Namaku Di. Di siapa? Di suatu Bukan. Maksudku, disclaimer dulu. Semua hal yang gue katakan di sini adalah pengalaman pribadi gue. Jadi apabila ada ketidaksesuaian, harap diingat bahwa pandangan pribadi gue di sini tidak mewakili pandangan umum atau kebenaran mutlak. Kosan. Gua tuh punya pengalaman yang cukup pahit tentang kosan ini. Jadi di tahun 2003 kemarin, gua kan keterima magang ya, sebagai game developer di Balikpapan. Nah, sebelum pindah pulau nih, gua tuh harus nyari kosan dulu ya kan. Masalahnya nih ya, ini tuh pertama kalinya gua ngekos, dan gua harus cari kos di luar pulau lagi. Ya udahlah ya, gua cari-cari aja tuh di Google Map sama grup WA kerjaan gua kan. Setelah gue cari-cari ya, gue scroll, gue dapet balasan yang beda-beda nih. Número 1. Yang pertama ada kosan yang khusus cewek doang. Número 2. Ada juga kosan yang listriknya bayar terpisah. Número 3. Ada yang fasilitasnya lengkap tapi nggak bisa ditempatin 2 orang. Número 4. Ada juga yang mewah dan ber-AC tapi mahal. Número 5. Nah, ada juga yang bagus dan murah tapi jauh banget dari kantor. Sisanya ya kosan yang udah penuh semua. Nah, setelah gue cari-cari yang cocok, gue nemu nih kosan yang lumayan bagus. Walau lokasinya rada jauh dari kantor ya. Tapi murah dan bisa ditempatin 2 orang. Nah, gue ajak aja tuh kan temen sedivisi gue. Woi, ngekos bareng yuk. Rekomendasi gue sih ini, tapi rada jauh. Gimana? Dia sih oke-oke aja. Tapi guanya aja nggak enak gitu kan rasanya kalau rada jauh gini. Karena bakal mahal bolak-balik ke kantornya. Kita harus nyewa motor atau naik Grab bolak-balik. Nah, masalahnya kantornya itu sekitar 30 menitan. Jadi, kalau naik ojol mungkin bisa kena 60 ribuan kali ya kalau bolak-balik. Jadi, gua cari-cari lagi tuh kan ya, yang sekiranya dekat kantor dan rada murah. Seminggu sebelum terbang ke Balikpapan, di grup WA, ada yang ngasih nomor kosan tuh. Pas gua tanya-tanya nomornya nih, ternyata jarak kosan yang ke kantor tuh nggak jauh amat. Mungkin sekitar 15 menitan lah ya, setengahnya dari yang tadi. Udah gitu murah, bisa ditempatin 2 orang. Fasilitasnya lengkap, ideal banget lah pokoknya. Di saat itu gue yang masih polos dan gak naruh curiga sama sekali itu. Terpikat kan ya sama kosan ideal ini. Wah, emang boleh ada kosan ideal ini? Nah, gue tanya lagi tuh ke teman gue. Ini gimana? Kayaknya bagus dah. Dia masih oke-oke aja kayak biasa. Nah, langsung gue gasin aja tuh. Langsung gue booking tuh kos. Saking kesalnya karena banyak kos yang bagus tuh udah pada penuh. Nah, si penipu ini bilang harus bayar DP dulu minimal setengahnya. Karena gue mesennya jauh hari. Ya udahlah. Karena gue takut full lagi, gue okein aja. Itu harga kosannya itu sebulan 800 ribu ya. Tapi tentu aja gue gak sebodoh itu buat ngasih uang 400 ribu tanpa tahu identitas dia. Jadi gue nawarin, kalau seperempat dari bayarannya gimana? Yang mana itu 200k. Nah, setidaknya kalau zong gak rugi amat kan ya. Gue cuma bayar 100k, temen gue juga cuma bayar 100k. Nah, dia okein tuh. Kalau rada sengit gue nawarnya. Dan dia juga udah malas kayaknya nanggepin. Soalnya aslinya gue pengen nawarin sampai 100k tuh. Setelah itu, gue tanya ke teman gue lagi tuh. Bayar DP dulu mau nggak? Dan dia jawab apa? Anda sudah tahu jawabannya. Nah, setelah itu dia transfer ke gue kan ya 100k. Dan gue gak pakai lama langsung transfer ke penipu ini nih 200k. Habis itu apa yang terjadi? Yap, ngilang anjing. Dia gak balas chat gue lagi. Ada. Habis itu jiwa detektif gue muncul nih. Dan gue cari tahu gimana halnya bisa terjadi. Nah, ini fakta yang gue ketahui nih. Setelah gue cari tahu. Número 1. 1. Orang yang share link dan nomornya bukan orang Balikpapan. Número 2. 2.
Orangnya share, ketipu juga. Número 3. 3, kosannya sih nggak gaib, dan itu udah terdaftar di Google Map. Tapi, pas gue lihat di Google Map, nomornya beda. Aduh. Número 4. Dan keempat nih, yang paling penting. Setelah gue lihat-lihat di mapnya, ternyata itu nomor yang ada di komentar. Jadi bukan nomor yang ditulis langsung di halaman Google Map itu, tapi di komentar. Jadi nih ya, di Google Map tuh ada kolom komentar buat para pengunjung ngasih feedback. Nah, penipu ini naruh nomor dia di situ. Karena si pemilik kosan ini nggak naruh nomornya di deskripsi juga soalnya. Ya udahlah ya, salah gue sendiri sih nggak cross check dulu masalah nomor dan linknya. Terus kamu diam aja kah? Gue juga nggak diem aja, gue langsung laporin aja tuh rekeningnya. Walau sampai sekarang nggak ada kabar ya. Tau lah, yang ke Konoha gimana. Gue nyesel sih kenapa nggak dari awal aja gitu gue cari tahu dulu. Aduh, sejak saat itu gue jadi lebih berhati-hati lagi. Dan gue minta maaf ke teman gue karena udah ngelibatin dia juga kan. Walau uangnya nggak seberapa tapi tetap nyesek jir. Untungnya temen gue juga ikhlasin aja tuh duit. Jadi gue nggak perlu gantiin. Jadi ya ingat aja, nggak semua yang bersinar adalah emas. Kadang-kadang kilauan yang bersinar terang itu hanyalah tipu daya. Maka jadilah seperti air yang mengalir perlahan. Bijaklah dalam memilih langkah. Jangan terburu-buru karena godaan. Oke, segitu dulu dari gua. Adios.